Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Putrilanti Andiran Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan alat dan mesin pertanian pasca panen padi. Mesin pasca panen padi. Mesin combine harvester. Combine harvester adalah salah satu tipe mesin panen yang kegiatan memotong, memegang, merontok, dan membersihkan dilakukan sekaligus. Mesin combine harvester dioperasikan oleh 2 orang operator. Satu operator bertugas untuk mengendalikan mesin combine harvester. Operator yang lain bertugas memegang karung pada saat memasukkan gabah ke dalam karung. Bisa dilihat gambarnya. Bagian-bagian combine harvester dan fungsinya. Yang pertama ada header unit, terdiri atas pengarah atau reel guide, berfungsi untuk mengarahkan batang padi ke sistem pemotong atau cutting. Selain itu, memegang batang padi supaya dalam posisi tegak selama proses pemotongan. Selanjutnya, pisau pemotong atau cutter bar, berfungsi sebagai pemotong padi, memotong batang padi. Pisau yang digunakan dirancang khusus agar mampu menahan gaya pantulan yang ditimbulkan oleh batang padi. Yang kedua, conveyor unit, berfungsi untuk membawa hasil pemotongan batang padi ke dalam mesin perontok atau thresher unit. Yang ketiga, komponen perontok atau thresher unit, berfungsi untuk memisahkan antara butir gabah dari malainya. Yang keempat, pemisah dan pembersih, cleaner and separator, berfungsi untuk memisahkan dan membersihkan butiran gabah dengan jerami setelah proses perontokan. Yang kelima, grind output, merupakan tempat keluarnya gabah bersih hasil pembersihan di dalam cleaner dan separator. Yang keenam, mainframe, merupakan kerangka utama dari combine harvester, tempat terpasangnya berbagai komponen-komponen combine harvester. Yang ketujuh, transportation unit, merupakan bagian yang berfungsi untuk beroperasinya combine harvester di lahan. Yang kedelapan, driving panel, bagian kontrol pengoperasian combine harvester di lahan untuk mengendalikan kecepatan, belok, dan mengatur tinggi rendahnya bagian header unit. Yang kesembilan, engine, merupakan sumber penggerak utama untuk mengoperasikan seluruh komponen-komponen combine harvester dari mulai menggerakkan transportation unit, header unit, conveyor unit, thresher unit, serta cleaner and separator. Yang terakhir yaitu kanopi, sebagai pelindung operator dari sinar matahari. Cara pengoperasian. Yang pertama, cara menghidupkan combine. Combine menggunakan mesin yang bahan bakar diesel, di mana cara menghidupkannya dengan sistem starter yang menggunakan arus DC atau baterai. Sebelum menghidupkan, pastikan dan perhatikan transmisi utama, pengatur kecepatan, gas dalam keadaan netral, dan tongkat kopling dalam keadaan parking. Putar kunci kontak ke kiri untuk pemanas busi pijar dan tunggu hingga lampu padam. Kemudian langsung putar ke kanan untuk on-kan dan start dimulai. Jangan men-starter lebih dari 5 detik karena dapat mengakibatkan overheat yang langsung merusak bagian-bagian sistem tersebut. Yang kedua, memajukan atau menjalankan dan memundurkan combine. Combine dapat bergerak maju jika mesin menggeraknya hidup. Kemudian masukkan gigi transmisi utama dengan kecepatan low, netral, high, dan deep dengan personaling maju 1, 2, dan 3, dan mundur R. Pastikan pandangan operator atau pengemudi lurus ke depan dan mengontrol semua sistemnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menimbulkan kecelakaan. Yang ketiga, membelokkan combine. Sistem pembelokan pada combine hampir sama dengan sistem pembelokan pada traktor. Namun, sistem pembelokan combine lebih efektif dikarenakan pembelokan combine ke arah kiri dan kanan dapat dioperasikan langsung, hanya dengan satu tongkat saja. Yang terakhir yaitu cara menghentikan combine. Combine bisa di-stop dengan perlahan, yaitu cukup tarik tuas, kopling, ke posisi parking atau mencapai handle kopling. Selanjutnya, off-kan semua skema transmisi. Karena combine diperlengkapi dengan sistem pengereman hidraulik otomatis, bukanlah manual. Perawatan mesin. Yang pertama, pengecekan rutin combine harvester sebelum beroperasi. A. Cek air cleaner atau filter udara. B. Cek kekencangan rantai dan V-belt. C. Cek oli mesin dan atau steel oli. D. Cek air radiator. E. Cek oli hidraulik. F. Cek aki atau air dan tegangan. G.
G. Cek kekencangan ban. Jenis dan jumlah oli. A. Oli mesin jenisnya yaitu Mediterranean SC SAE 40 lebih kurang 6 liter. Yang B. Oli Gardan atau gearbox jenisnya yaitu Roret HDA atau EPA SAE 90 8 liter sama dengan 7 liter untuk tengah dan 1 liter untuk serubung kanan dan kiri masing-masing 0,5 liter. C. Oli hidrolik jenisnya yaitu Turalik SAE 68 atau sejenisnya. Selanjutnya ganti oli. A. 60 jam pertama mengganti oli mesin yaitu Mediterranean SC SAE 40. Berikutnya setiap 300 jam atau 40 hari kerja normal. Yang B. 1 minggu pertama ganti oli gardan atau gearbox dengan Roret HDA atau EPA SAE 90. Berikutnya setiap 1 tahun beroperasi. C. Oli hidrolik ukuran normal lebih kurang 1 cm di bawah saringan oli hidrolik. Tutup tangki oli. Jenis olinya Turalik SAE 68. Hanya ditambah, tidak diganti. Yang kelima tipsnya yaitu hindari jalan berbatu. Jika rolling terlalu jauh, harap gunakan kendaraan jangan dijalankan. Hindari parkir di tempat yang curam. Cuci mesin setelah selesai beroperasi. Beri pelumas oli pada komponen yang bergerak. Hindari terkena sinar matahari dan hujan dalam jangka waktu yang lama, yang bisa mengakibatkan mesin berkarat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.